Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang dilatasi fungsi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang translasi fungsi ya. Ini adalah video yang kedua mengenai transformasi fungsi. Kalau pada video sebelumnya itu kan translasi ya. Nah, kalau translasi itu menjumlahkan atau mengurangkan fungsi dengan suatu konstanta. Sedangkan pada dilatasi, fungsinya ini kita kalikan dengan suatu konstanta. Oke, dilatasi itu ada dua macam ya. Yang pertama, dilatasi dengan pusat 0,0. Biasanya titiknya O ya, 0,0. Dan skala K. Dilatasi dengan pusat 0,0 ini notasinya adalah A, X, Y ditransformasi dengan dilatasi. Dilatasi berarti lambangnya D ya. Dilatasi. Titik pusatnya ini titik O ya, 0,0 dan skalanya adalah skala K. Seperti ini notasinya. Maka nanti setelah ditransformasi A menjadi A aksen. X aksen, Y aksen. Nah, seperti ini. Nah, untuk bentuk matriknya X aksen, Y aksen sama dengan kita kalikan skalanya berbentuk K0, 0, K. Kemudian kita kalikan skala dengan XY-nya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, dilatasi dengan pusat di titik lain selain 0,0. Misalnya di titik P ya. Misalnya A, B. Berarti di sebarang titik di mana saja selain 0,0 dan skala K, maka notasinya adalah A, X, Y ditransformasi dengan dilatasi pusatnya A, B. Skalanya K, maka nanti A menjadi A aksen, XY menjadi X aksen, Y aksen. Seperti ini ya. Kemudian untuk X aksen dan Y aksennya secara matriks ditulis K00 K dikali X, Y. Kemudian karena pusatnya bukan 0,0, maka X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B. Kemudian ditambah lagi dengan AB-nya. Nah, seperti ini. Oke, sebenarnya rumus ini dan ini sama, ya. Hanya saja di sini karena titik pusatnya itu 0,0, makanya X dikurangi 0, Y dikurangi 0 ditambah 00. Makanya jadi tinggal XY saja. Sedangkan untuk pusat yang tidak 0,0 ya, misal A, B, jadi X-nya itu dikurangi A, Y-nya dikurangi B, kemudian ditambah lagi AB. Oke, untuk skala. Skalanya ini biasanya dilambangkan dengan K. Walaupun sebenarnya skala ini tidak mesti K ya. Bisa A, bisa B, variabel lain. Biasanya skalanya ini memakai simbol K. Ini artinya skala. Nah, untuk skala, kalau misalnya skalanya ini 3, berarti ini artinya skalanya ini 3:1. Berarti 3 kali lebih besar dari objek aslinya. Sedangkan apabila skala K-nya ini adalah 1/3, maka objek akan diperkecil 3 kali. Nah, ini kan artinya 1:3. 1 dari 3 kali objek aslinya gitu. Jadi untuk K ini berarti kalau misalnya K-nya ini adalah 3, maka dia tuh diperbesar atau dikalikan sebenarnya ya, fungsinya itu dikalikan dengan angka 3. Tetapi kalau skalanya itu 1/3, berarti fungsi tersebut sebenarnya adalah dibagi dengan 3 sehingga nanti objek akan diperkecil. Nah, kalau pada kurva, kemungkinan kurvanya itu hanya terlihat pergeserannya. Dia bergeser terhadap titik pusat 0,0 ataupun pusat A, B-nya. Bergesernya menjauhi atau mendekati titik pusat gitu ya. Kalau misalnya diperbesar, berarti akan menjauhi titik pusat. Kalau misalnya diperkecil, berarti akan semakin mendekati titik pusat. Nah, seperti itu. Langsung saja ya kita bahas contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 yang didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3.
Ya, kita pahami dulu soalnya. Kita diminta menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 yang didilatasi, berarti yang diperbesar ya atau dikalikan dengan skala 3. Berarti ini artinya dikalikan 3, maka kurva akan diperbesar 3 kali menjauhi titik pusat 0,0. Kita coba gambar ya. Ini berarti kalau dilatasi itu notasinya adalah ax, y ditransformasi dengan dilatasi pusat O dan skala 3. Ax, y menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk matriksnya berarti X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K ya. Berarti K-nya kan 3, berarti 3, 0, 0, 3. Kemudian dikalikan dengan XY. Ya, karena pusatnya ini 0,0 berarti tidak mesti dikurangi 0 kemudian ditambah 0 ya. Maka tinggal XY saja. Kemudian kita kalikan matriksnya. Nah, untuk perkalian matriks ini kan belum kita bahas. Materi matriks ini nanti ada di video selanjutnya ya, yaitu materi kelas 11. Kita cukup pahami aja kalau perkalian matriks itu kita kalikan baris dikali kolom. Oke, di sini kan kalau baris tuh yang horizontal ya. Ini baris juga ya. Nah, ini kolom. Kita kalikan baris dengan kolom. Nah, mengalikannya itu satu persatu. 3 dikalikan dengan X, 0 dikalikan dengan Y. Seperti itu. Berarti X aksen, Y aksen adalah 3 dikalikan ke X, berarti menjadi 3X. Kemudian baris kali kolom lagi. 0 dikalikan dengan X, 3 dikalikan dengan Y. Nah, berarti 0 dikali X, 0 ya. 3 kali Y, 3Y. Nah, seperti ini. Atau kalau tidak menggunakan matriks, berarti untuk dilatasi dengan pusat 0,0 ini, kalikan saja X-nya dengan Y-nya. X aksen sama dengan 3X gitu ya, kalau skalanya 3, Y aksen sama dengan 3Y kalau dia skalanya 3. Tetapi ini untuk titik pusat 0,0, untuk cara cepatnya. Berarti kita dapatkan X aksennya 3X. Berarti kalau X aksennya sama dengan 3X, maka kita peroleh X-nya adalah, ini kan pindah ruas ya, maka X-nya menjadi X aksen per 3 kan. Yang tadinya X ini bertransformasi menjadi X aksen per 3. Kemudian untuk Y aksennya sama dengan 3Y. Berarti Y aksen sama dengan 3Y. Maka Y-nya adalah Y aksen per 3. Nah, seperti ini perubahannya. Nah, untuk transformasi ini caranya kalau sudah mendapatkan transformasi masing-masing X dan Y-nya, caranya sama saja. Sekarang kita akan substitusi fungsi asal dengan hasil transformasinya. Sehingga f(x) sama dengan 2x tambah 1. Karena f(x) ini sama dengan Y, boleh kita tulis Y sama dengan 2x tambah 1. Mengalami transformasi dilatasi dengan pusat 0 dan skala 3, ya, skala K, maka menjadi Y-nya adalah Y aksen per 3 ya, maka Y ini menjadi Y aksen per 3 sama dengan 2X tambah 1, X-nya menjadi X aksen per 3, maka menjadi 2 dikali X aksen per 3 ditambah 1. Nah, seperti ini. Nah, maka ini menjadi Y aksen per 3 sama dengan 2X aksen per 3 ditambah 3 per 3 ya. Kan 1 itu 3 per 3. Maka kalau kedua ruas kita kalikan 3 ya, maka menjadi Y aksen sama dengan 3 dikali 2X aksen tambah 3 per 3. Maka ini kan dibagi menjadi 1 ya. Oke, maka Y aksen sama dengan 2X aksen tambah 3. Nah, maka kalau Y-nya kita mau jadikan Fx lagi boleh, maka menjadi Fx sama dengan 2X tambah 3. Nah, jadi fungsi Fx sama dengan 2X tambah 1, kalau kita dilatasi terhadap pusat O dan skala 3, maka akan berubah, bertransformasi menjadi Fx sama dengan 2X tambah 3. Nah, kemudian kita akan gambar ya, perubahan dari 2X tambah 1 menjadi 2X tambah 3.
Apakah benar dia menjauhi titik pusat 0,0 dan diperbesar 3 kali. Seperti itu ya. Oke, kita gambar satu persatu garisnya. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita tentukan dulu titiknya ya. Berarti ini kan persamaan garis lurus ya. Kalau kita mau gambar berarti kita cari titik potong di sumbu X dan sumbu Y ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya X-nya 0, berarti Y-nya 1 ya. Jika Y-nya 0, maka X-nya Y-nya 0, berarti X-nya negatif 1/2. Kita peroleh titik X, Y 0,1 dan Y negatif 1/2,0. Ini fungsi asalnya 0,1 dan negatif 1/2,0. Sini 0,1, kemudian negatif setengah, 0. Berarti di sini negatif 1, misal di sini negatif setengah. Nah, ini titiknya. Kemudian kita tarik garis. Nah, inilah kurva fungsi linear untuk fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian bertransformasi menjauhi titik 0,0 ya. Ini pusat dilatasinya menjadi 2x tambah 3. Sekarang kita gambar fungsi fx sama dengan 2x tambah 3, berarti ini kan y sama dengan 2x tambah 3 ya. Di sini kita cari titiknya, berarti jika x-nya 0, maka y-nya x-nya 0, maka y-nya 3 ya. 3. Kemudian jika y-nya 0, y-nya 0, maka x-nya negatif 3/2 ya. X-nya sama dengan negatif 3/2. Maka kita peroleh dua titik x, y 0,3 dan x, y negatif 3/2,0. Kita gambar bayangannya atau hasil dilatasinya 0,3. Sini berarti ya 0,3. Kemudian negatif 3/2,0. Negatif 3/2 itu berarti 1/2 ya. Di sini negatif 3/2. Nah, ini titiknya. Kita tarik garis. Nah, ini garis bayangannya atau hasil dilatasinya, yaitu fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, seperti ini hasil dilatasinya. Contoh soal nomor 2. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Dan gambarlah grafiknya jika mengalami dilatasi dengan pusat P 1,2 dan skala 1/2. Oke, kita pahami soalnya ya. Ini berarti rumus fungsinya adalah fungsi kuadrat, berarti ini kurva parabola. Nah, kemudian kurva parabola ini akan dikalikan dengan skala setengah dan pusat 1,2. Nah, berarti nanti gambaran kurvanya adalah kurva parabola tersebut terhadap pusat 1,2, dia akan mendekati 2 kali ya. Karena kalau pada objek skala setengah ini berarti diperkecil. Ya, tapi kalau misalnya pada kurva berarti dia mendekati titik pusat 1,2. Untuk menggambar grafik fungsi dan bayangannya atau hasil dilatasinya, kita tulis dulu notasinya, berarti A, X, Y ditransformasi dengan dilatasi pusatnya A, B berarti ya, dan skala K ya. A, B-nya sendiri pusatnya adalah 1,2 ya. Kita langsung saja tulis 1,2. Nah, A, X, Y menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk matriknya sendiri berarti X aksen, Y aksen sama dengan K00, K-nya setengah. Berarti setengah 00 setengah ya, dikali. Berarti kan ini karena ini dilatasi, jadi dikalikan dengan konstanta ini. Karena ini pusatnya ini tidak 0,0, ini berarti pusatnya A, B, berarti X-nya dikurangi A, A-nya 1, Y-nya dikurangi B, B-nya 2. Kemudian ditambah lagi dengan matrik 1, 2. Ditambah lagi AB-nya. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan, ingat ini perkalian dua buah matrik. Kita kalikan baris dengan kolom. Berarti ini baris ya, ini kolom segini nih. Nah, jadi nanti setengah ini dikalikan yang ini, 0 dikalikan ke sini. Setengah dikali X min 1 berarti menjadi setengah X min setengah.
Kemudian 0 dikali Y min 2 berarti ditambah 0 ya. Kemudian sekarang baris yang kedua, baris ini, dikalikan dengan kolom yang ini juga. Nah, 0 dikalikan dengan yang atas, setengah dikalikan dengan yang bawah. Nah, jadi 0 dikali X min 1 kan 0 ya. Kemudian 0 ditambah setengah dikali Y min 2 berarti menjadi setengah Y dikurangi setengah kali 2 kan 1. Nah, kemudian baru ditambah dengan 1, 2. Nah, ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan. Nah, maka X aksen Y aksen sama dengan setengah X dikurangi setengah ditambah 1. 1 itu kan 2/2 ya. Berarti setengah X dikurangi setengah ditambah 2/2, maka menjadi setengah X ditambah 1/2. Nah, seperti ini. Kemudian setengah Y dikurangi 1 ditambah 2. Berarti setengah Y min 1 tambah 2 berarti kan 1 ya. Berarti menjadi setengah Y ditambah 1. Nah, berarti kita peroleh di sini X aksennya sama dengan setengah X tambah setengah, Y aksennya sama dengan setengah Y tambah 1. Nah, maka X aksen sama dengan setengah X tambah setengah, maka kita tentukan bentuk X-nya. Nah, maka X-nya menjadi X ini ya. Berarti X aksen ini berarti menjadi negatif setengah ya. X aksen dikurangi setengah per setengah. Nah, di sini berarti X-nya menjadi X aksen min setengah per setengah. Kita samakan penyebutnya, maka ini menjadi 2X aksen dikurangi 1/2 per 1/2. Maka kan ini per setengah menjadi perkalian ya. Maka menjadi X sama dengan 2X aksen min 1/2 dikali 2/1. Seperti ini ya, dibalik ya, 1/2 jadi 2/1. Berarti ini kita bisa bagi ya. Maka hasilnya adalah 2X aksen dikurangi 1. Tadinya X bertransformasi menjadi 2X aksen dikurangi 1. Nah, kemudian untuk Y aksen, berarti Y aksen sama dengan setengah Y tambah 1. Setengah Y sama dengan Y aksen dikurangi 1. Maka Y-nya adalah 2 dikali Y aksen min 1. Maka Y sama dengan 2Y aksen dikurangi 2. Nah, berarti kita peroleh Y-nya menjadi 2Y aksen dikurangi 2. Sehingga Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Karena Fx ini sama dengan Y, boleh kita tulis Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Jika mengalami transformasi dilatasi dengan pusat A, B yaitu 1,2 dan skala K yaitu setengah, maka Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Y dan X-nya kita ganti dengan ini dan ini ya. Nah, maka Y-nya menjadi 2Y aksen min 2, maka menjadi 2Y aksen min 2 sama dengan X kuadrat. X-nya 2X min 1. Berarti 2X min 1 kuadrat ditambah 2X, berarti ditambah 2 kali 2X min 1, kemudian ditambah 1. Maka kalau kita jabarkan ini menjadi 2Y min 2 sama dengan 2X min 1 kalau kita jabarkan kan menjadi 4X kuadrat min 4X plus 1 ya. Nah, ini menjadi 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 ditambah 2 kali 2X 4X. 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 1 ya. Kita sederhanakan berarti 2Y aksen min 2 sama dengan 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4X. Berarti kan habis ya ini ya. Kemudian 1 dikurangi 2, negatif 1. Negatif 1 tambah 1, no, berarti 4X kuadrat. Nah, maka 2Y aksen sama dengan 4X kuadrat plus 2. Nah, maka Y aksen sama dengan 4X kuadrat plus 2 per 2. Maka Y aksen sama dengan, ini kita bagi ya, maka menjadi 2X kuadrat tambah 1. Nah, kalau kita mau jadikan Fx lagi boleh. Berarti Fx sama dengan 2X kuadrat tambah 1. Nah, jadi Fx sama dengan
X kuadrat tambah 2X tambah 1 jika didilatasi dengan pusat 1,2 dan skala setengah ya, maka akan bertransformasi menjadi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Nah, berarti untuk melihat efeknya atau perubahannya, kita gambar masing-masing fungsi aslinya dengan hasil transformasinya. Kita gambar ya, kita ingat fungsi aslinya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Sedangkan hasil dilatasinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Oke, kita punya rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 didilatasi dengan pusat 1,2 dan skala setengah itu berubah atau bertransformasi menjadi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Kita akan gambar grafiknya. Misalkan ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, kita analisis dulu nih. Nah, untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1, berarti kita harus tentukan titik ekstrimnya ya. Xe-nya rumusnya min B per 2A. Di sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Min B per 2A, min 2 per 2 kali A, min 2 per 2. Nah, maka Xe-nya adalah negatif 1. Kemudian untuk Y-nya rumusnya adalah min D per 4A. Kita cari dulu diskriminannya, berarti diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Berarti B-nya 2, berarti 4 dikurangi 4 kali A kali C. Berarti A-nya 1, C-nya 1, berarti 4. Berarti diskriminannya adalah 0. Berarti min D per 4A berarti min 0 per 4A. A-nya 1, 0 per 4. Y-nya adalah 0. Nah, maka kita peroleh titik X-nya Xe, Y-e berarti negatif 1,0. Nah, untuk Xe, Y-nya negatif 1,0 berarti di sini ya, negatif 1,0 ini titik ekstrim kurvanya. Dan lihat C-nya 1 berarti dia akan memotong sumbu Y di titik 1 seperti ini ya. Berarti kurang lebih kurvanya seperti ini. Ini sketsa grafiknya. Kemudian untuk hasil dilatasinya 2x kuadrat tambah 1. Caranya sama ya. Kita pertama-tama tentukan titik ekstrimnya, berarti ini menjadi Xe, Y, ya. Xe-nya berarti min B per 2A. B-nya kan 0 ya, nggak ada. Berarti 0 per 2 kali 2, 4. Berarti 0 per 4. Berarti Xe-nya 0. Kemudian untuk Y-nya adalah min D per 4A. Kita cari dulu diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Berarti 0 ya. 0 kuadrat min 4 kali A kali C. A-nya 2 berarti 8. Kali 1, 8. Berarti diskriminannya adalah negatif 8. Berarti min D per 4A berarti min 8. Berarti 8 per 4 kali 2. 8 berarti Y-nya adalah 1. Nah, berarti kita peroleh titik ekstrimnya Xe, Y, 0,1. Titik ekstrim 0,1 berarti di sini ya. Oke, di sini C-nya 1 berarti di sumbu Y dia hanya memotong di angka 1. Berarti kurvanya nanti seperti ini. Ya. Berarti kita butuh titik bantu, misalkan kita ambil X-nya 1, nanti Y-nya berapa ya? Berarti kalau F1 maka menjadi 2 dikali 1 kuadrat, 2 tambah 1 berarti 3. Berarti F1 nilainya 3. 1, 2, 3 misalnya ya, sini. Berarti 1,3. Jadi kalau negatif 1 berarti F negatif 1, maka hasilnya 3 juga ya. Negatif 1,3 di sini ya. Nah, tadi ini titik ekstrimnya, berarti kurvanya jadi seperti ini. Kurang lebih kurvanya seperti ini ya. Kurva yang ini kurva asalnya, yaitu X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kemudian kalau yang kurva yang ini, kurva hasil dilatasi dengan skala 1/2. Ini adalah kurva fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 ya. Perhatikan di sini tadi titik pusat dilatasinya adalah 1,2. Oke, 1,2 di sini. Ini ya berarti. Nah, ternyata kurva parabola yang tadinya besar nih ya, lebar seperti ini. Ini dia didilatasi dengan pusat 1,2 dengan skala setengah. Kalau skalanya ini setengah atau 1/2 berarti kurvanya dibagi 2 berarti ya, atau dikali 1/2, makanya kurvanya itu jadi diperkecil. Ya, kurvanya menjadi diperkecil semakin mendekati titik pusat 1,2. Nah, seperti ini dilatasi pada fungsi kuadrat. Untuk bentuk fungsi lainnya, misalnya bentuk fungsi rasional, irasional,
fungsi modulus atau nilai mutlak, cara melakukan transformasi dilatasinya sama ya. Nah, seperti ini. Dilatasi pada fungsi. Demikianlah pembahasan kita tentang transformasi fungsi. Kita sudah bahas translasi pada fungsi dan dilatasi pada fungsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.